saya sebenarnya nggak pantas ya kalau disebut sebagai kepala madrasah, karena kesukaan saya sebenarnya itu ya jadi vlogger YouTube saja gitu ya. Jadi saya riwayat pendidikannya itu dulu di MI seperti ini, MI, kemudian MTS, kayak kemudian belok arah, belok haluan, SMA, kemudian kuliah saya di Universitas Diponegoro, jurusan robotik atau teknik otomatis sistem. Nah, sudah seperti itu, saya belok 180 derajat lagi. Abah Yahya Al-Mutamakin mengirim saya ke negeri Hadramaut. Jadi hidup saya itu begini, seret, 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 nggak ada yang lurus gitu. Kalau kayak Gus Ahmad ini lurus, dari awal memang sudah dididik menjadi orang alim begitu. Kalau saya ini sebenarnya ketika kuliah, saya memang sudah senang menjadi YouTuber begitu, kok malah jadi kepala sekolah ini, yang mudah-mudahan tidak mengurangi esensi pendidikan tersebut. Nah, alhamdulillah di Tarim saya menempuh pendidikan dua dalam jurusan. Saya ambil jurusan syariah, dan yang kedua jurusan qiraat asyrah, yang alhamdulillah saya mendapatkan sanad tersebut, yang insya Allah nanti mudah-mudahan bisa bermanfaat di pondok sini atau di lembaga sini. Nah, maaf. Saya grogi juga di sini karena bukan orang sini, takut bahasanya nggak tepat, jadi mohon dimaafkan sebesar-besarnya kalau salah. Di sini singkat saja saya ingin menjelaskan dua hal. Menjelaskan mengenai dua segmen, ya. Dua segmen. Kalau segmen yang diberikan oleh tadi Pak Iqbal satu segmen saja, saya dua segmen tapi saya persingkat. Yang pertama adalah saya ingin memberikan kesimpulan daripada apa yang telah disampaikan Bapak dan Ibu yang menyambut tadi berkaitan dengan pendidikan anak kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu rahimahumullah, saya cerita dulu. Ketika dulu saya mondok di Tarim, Habib Umar itu sekitar 4 tahun yang lalu, bahkan mungkin sebelum-sebelumnya. Pirsa Habib Umar nggih? Pirsa? Habib Umar bin Hafid pirsa? Ya, Habib Umar bin Hafid ingkang gadah Darul Mustafa kali Darul Zahra. Beliau di kajian umum maupun khusus beliau pasti akan menyinggung mengenai usrah atau keluarga. Beliau mengambil tema Sholahul Usrah. Nah, selama itu beliau fokus di mana saja pasti menyinggung bagaimana seharusnya menjadi orang tua yang berperan serta mendidik anak-anaknya. Kalau kita tanya kenapa Habib Umar bisa seperti itu, ya karena seluruh dunia ini sekarang sedang ingin dirusak oleh sistem agar seorang tua tidak memperhatikan anak-anaknya, agar orang tua merasa cukup, alah anakku sudah dipondokkan, alah anakku sudah disekolahkan, cukuplah, saya tidak perlu pengawasan, saya main TikTok saja. Gimana? Alhamdulillah. Innalillahi ini ya. Jadi itu yang sedang digarap oleh sistem yang akan merusak. Padahal Islam itu mengajarkan bahwasanya pengajaran yang paling penting sebelum panjenengan kerja, sebelum bapak-bapak mencari kerja apa? Mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang berkarakter. Apa? Berkarakter. Karena nyuwun ngapunten, mohon maaf nyuwun sewu. Ketika anak kita dididik ilmu saja, pandai matematika saja, pandai IPA saja, pandai hafalan saja, pandai baca kitab saja, tanpa adanya karakter, apakah bapak-bapak ibu mengira kira-kira orang yang korupsi itu orang pintar apa orang bodoh kira-kira? Pintar apa bodoh? Apakah bapak ibu mengira orang-orang yang punya pondok pesantren kemudian melakukan asusila gila-gila dulu dia pintar apa enggak kira-kira? Pintar. Tapi tidak ada gunanya kepintaran kalau kita semua tidak memiliki karakter.
kalau kita semua tidak memiliki jiwa pendidik, jiwa untuk mengurusi anak kita. Anak-anak kita ini, kata Habib Umar, dibagi menjadi 3 fondasi, 3 periode. Periode pertama, anak-anak kita seperti bunga, umurnya saat setelah baru lahir sampai 7 tahun. Kira-kira Bapak Ibu kalau mencium anak-anak yang umurnya di bawah 7 tahun, sedep boten? Sedep boten? Enak gih, walaupun bau keringet tapi tetap enak. Nah, kemudian periode yang kedua adalah fase anak kita sebagai disuruh, orang yang disuruh sebagai budak kita. Dan yang ketiga, umur 14 sampai 21 tahun, itu adalah ancaman kita. Anak-anak kita ini mau kita jadikan, mau akan menjadi lawan kita atau mau menjadi teman kita. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kalau kita gagal di usia awal ini, akan sangat sulit lagi memperbaiki di usia yang kedua ini. Di usia 8 sampai 14 tahun sangat sulit sekali. Kalau gagal di usia 8 sampai 14 tahun, akan lebih sangat sulit lagi di usia 15 sampai 21 tahun. Setelah itu sudah innalillahi, panjenengan hanya berdoa hidayah saja, gak bisa apa-apa. Jadi jenengan menyekolahkan, memondokkan itu taruhan sebenarnya, taruhan, benar-benar taruhan. Karena kalau nanti anak kita manut, ya akan menjadi seorang yang manut kepada jenengan. Kalau gagal, ya akan menjadi musuh kita semuanya. Kita akan sulit membelangi mereka. Mereka akan motoran, mereka akan bergabung dengan geng-geng yang kita tahu. Kalau kita selidiki di media sosial, berapa banyak usia MTS, berapa banyak usia SMP, bacok-bacokan. Jangan jauh-jauh, di Semarang sudah banyak kelitih-kelitih usia segitu. Ya, akan banyak orang-orang usia SMP nggak belajar, malah pacaran, kemudian hamil di luar nikah. Ini karena apa? Yang paling disalahkan adalah orang tua yang alfa atau kelewatan atau tidak perhatian kepada anaknya. Memang di sekolah dia diajari oleh para ibu guru, di pondok diajari oleh para ustadz, tapi tetap tali kekangnya, kata Abu Umar, tali kekangnya siapa yang memegang? Orang tua. Jadi jenengan perlu hati-hati di dalam pengawasan anak ini. Mau mondokin di mana saja, mau sekolahkan di mana saja, jenengan harus memilih sekolah yang memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, memperhatikan karakter. Buktinya apa? Jenengan sering dipanggil oleh bapak ibu guru, jenengan sering dichat oleh bapak ibu guru. Anak panjenengan ini kekurangannya segini, kayak gini bu, masih sering rokok, umpet-umpetan. Anak panjenengan ini nggak mau dibilangin. Itu harusnya jenengan bersyukur, tidak lantas malah laporkan orang tua ke polisi. Dia telah mencoreng nama baik keluarga kami. Nah, itu tidak bagus seperti itu. Maka cari sekolah yang memperhatikan hal-hal seperti itu. Yang kedua, cari guru-guru yang sudah terverifikasi atau terbukti sanadnya. Ya, jadi tahu kira-kira guru ini dulu mondok di mana. Oh, sama Abah Yahya aman, udah nggak ada keraguan. Oh, sama Umi Nafisa ustaznya, sudah aman, nggak usah mikir lagi, begitu. Atau sama guru-guru yang lain, selama gurunya bukan Mbah Google. Kalau gurunya Mbah Google, saya sudah tanya ChatGPT, tolong i'rab ini, salah semuanya. Ternyata ChatGPT atau AI yang lain ternyata tidak pinter juga, tidak pinter ya, nggak mesti pinter begitu ya. Jadi panjenengan cek gurunya. Kemudian yang ketiga, selalu mengajak jenengan bermusyawarah. Nah, itu jenengan harus perhatian terhadap hal itu. Sebenarnya banyak sekali poin-poinnya ada di dalam kitabnya Habib Umar. Insya Allah nanti saya akan terjemahkan. Saya ini promosi, nyelipin promosi ya. Kemudian selanjutnya mengenai program ya. Tadi sudah jelas jenengan mau sekolah di mana saja, jenengan harus perhatikan hal itu. Jika tidak, akan semakin sulit. Jika tidak, akan semakin sulit dan jenengan tidak lagi menjadi investasi. Anak kita itu tidak akan menjadi investasi lagi bagi kita. Karena Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam sudah bersabda, ya, amal kita itu kelak kalau kita sudah isdat, sudah di bawah kubur, itu terputus semuanya kecuali 3 hal. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya, salah satunya ya. Nggak sekedar anak loh Pak Bu, tapi anak yang soleh, yang berkarakter, yang soleh. Tidak sekedar anak soleh, tapi anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi anak soleh yang kepikiran orang tuanya juga, ya. Ada 3 syarat ini. Jadi tidak menjadi sebuah kebanggaan, ya. Tidak cukup bangga ketika kita memiliki anak brojol. Aku sudah punya investasi, enggak. Bisa jadi anak kita menjadi investasi yang buruk bagi kita bahkan. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi saya husnudzon sekali dengan bimbingan Abah dan Umi di sini, Pak Iqbal lulusan Dawa dan semuanya di sini, tidak ada siswa-siswa di sini yang seperti itu. Mudah-mudahan menjadi siswa-siswi yang soleh dan solehah dimanapun sekolahnya nanti. Nah, kemudian ini tiba saatnya promosi paling ya 3 menit ya. Jadi MTS yang di sana yang belum jadi itu, ya, yang mudah-mudahan segera jadi. Barangkali kan di antara nanti yang nonton YouTube ini ada yang Ustaz Soleh kirim 1 miliar bangun sekarang juga. Nah, barangkali begitu kan? Barangkali di antara Bapak Ibu juga, ya barangkali juga. Nah, walaupun demikian kami itu targetnya secara materi fisik MTS ini adalah MTS modern, ya. Ada labnya, ada komputernya, ada lain-lainnya, ada AC-nya, walaupun kita tidak janji sekarang. Saya kalau misalkan tidak menyediakan lab matematika, lab IPA, dan penunjang lainnya, saya merasa tidak amanah. Karena saya bidangnya itu matematika sama IPA. Jadi kalau saya tidak sediakan sekolah itu lab tentang sains, saya merasa tidak amanah. Wong saya dulu diajari seperti itu pas SMA, pas SMP gitu. Akan kami sediakan bertahap begitu. Nah, kemudian ya ini programnya. Jadi ada MTS, ada boarding school, Pak Bu. Ada MTS, ada boarding school. MTS ini beroperasi atau kegiatannya dari pukul 7:30 sampai kira-kira jam 1. Di sini akan diajari pelajaran umum dan pelajaran agama yang insya Allah lebih daripada sekolah-sekolah yang lain, dan kami jamin itu. Karena di sini kita itu setiap mata pelajaran ada penjamin mutunya. Kalau saya Al-Quran dan Al-Quran saja kan, Al-Quran dan Nahwu kalau saya. Kalau istri saya matematika dan IPA. Kalau putranya Bu Alimah tadi, bukan beliau ya, yang satunya lagi, namanya Ustadz Alwi, fokus di dalam bahasa Arab, karena beliau lulusan Darul Lughah wa Dakwah. Kemudian fikihnya kami datangkan juga lulusan Yaman dan lain-lain sebagainya. Di dalam setiap lini kami adakan ahli di dalamnya. Walaupun sekarang mungkin belum terlihat, mungkin efeknya akan terlihat ketika nanti sudah masuk MA ataupun SMA. Jadi begitu. Kami fokus di dalam jam 7 sampai jam 1 adalah pendidikan umum, begitu ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin repot di rumah atau mungkin tidak sempat untuk mengawasi, kami juga untuk orang yang umum sediakan buku pengawasan. Buku pengawasan yang akan ditandatangani oleh panjenengan yang di rumah. Nanti penilaiannya juga berkaitan dengan bagaimana anak menggunakan HP, bagaimana anak itu membantu jenengan. Ibarat kata apa yang diprogramkan oleh yang sedang viral ini itu sudah kami lakukan 1 tahun lalu. Ya, Bapak KDM itu juga melakukan seperti itu, tapi itu sudah kami lakukan 1 tahun yang lalu. Ya, ada perjanjian dan lain sebagainya, bahwasanya ketika kami memberikan pendidikan tidak boleh orang tua untuk mengintervensi selagi belum pada ranah kriminalitas. Nah, itu untuk jam 7 sampai jam 1 intinya insya Allah kita akan lebih daripada standar. Buktinya apa Bapak-bapak Ibu-ibu? Tadi dijelaskan oleh Pak Iqbal, tidak semua sekolah itu seperti sekolah SD sini. Memang betul. Saya menerima itu tahun lalu itu enggak dari sini. Di antara mereka kebanyakan belum bisa ngitung. Ngitung itu belum bisa, penjumlahan, pengurangan, perkalian, apalagi pembagian lebih lagi. Belum bisa. Belum bisa baca Iqra itu ada. Al-Quran itu belum pakai tajwid. Masih serampangan begitu. Tapi alhamdulillah hampir 1 tahun ini mereka semuanya bahkan sudah mengamalkan Al-Quran dengan tajwidnya, dan sebagian mereka ada yang sudah masuk ranah tahsin ya. Jadi
tahsin itu lebih khusus lagi. Dan hitung-hitungan mereka sudah bisa mengikuti pendidikan matematika yang istri saya canangkan. Dan itu mulai dari nol lah kami anggap, karena mereka belum bisa berhitung, ada juga yang belum bisa baca. Alhamdulillah sekarang walaupun mungkin masih nilainya sedikit-sedikit mungkin ya, tapi kita tidak fokus kepada nilai. Fokus kita adalah bagaimana siswa itu paham. Jadi mudah-mudahan nanti kalau misalkan ada yang dari sini itu ke sana, itu kemajuan kita akan lebih pesat lagi. Amin Allahumma amin. Kemudian yang terakhir mengenai boarding school, ini lebih khusus lagi targetnya. Kalau tadi targetnya secara umum, boarding school ini lebih khusus lagi. Targetnya adalah selama 3 tahun mudah-mudahan bisa hafal Quran sesuai sanad dan standarnya. Kemudian bahasa Arab